Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saya belum mau berkomentar banyak ya, walaupun saya melihat beberapa ada kemajuan gitu, tapi kan kadang-kadang kan kita ini ya ada kemajuan tapi juga ada kelebihannya kayak gitu. Dulu kan isunya adalah ekstremisme ini kan eh, prasarana dianggap terlalu banyak. Jadi negara harus sangat hati-hati gitu kan, sehingga yang membuat itu tidak bisa lebih cepat bertindak. Nah, di situ gitu kan. Jadi waktu itu saya kurang lebih ngomentarin bahwa ibaratnya aparat lebih punya keleluasaan dalam tanda kutip atau misal bertindak untuk lebih dulu dalam konteks itu. Nah, problemnya hari ini internet itu udah banyak distorsinya, banyak limbahnya. Nah, gitu. Nah, banyak limbahnya. Bagaimana kemudian merespon limbah ini? Tadi misal Pak Nasir ya harusnya diblokir kan. Nah, tapi tadi Mas Huda mengatakan blokir ya tidak cukup. Saya dari awal sudah sangat jelas, kalau gagasan itu mengkampanyekan kekerasan, yang kalau dipraktekkan orang dia membahayakan jiwa orang lain, harusnya diblokir. Saya tidak ragu. Saya banyak belajar filsafat politik ya, saya jurusannya filsafat. Jadi saya banyak merefleksikan itu dan saya tidak ragu di saat waktu itu teman-teman masih blokir bukan cara kan, banyak teman-teman menentang blokir. Gagasan harus dilawan gagasan. Oh tidak. Kalau gagasan yang menghalalkan darah orang walaupun dia berpendapat, dia menyeru nggak boleh. Buatan Perpres ini kan cukup lama sebenarnya. Dan yang dimaksud dengan kemajuan mungkin oleh Pak Syafiq itu antara lain pelibatan civil society ketika Perpres ini dibuat awal-awal. Jadi civil society itu diminta memberikan masukan ketika rapat-rapat dengan BNPT sendiri atau dengan kementerian yang lain. Mungkin Mas Syafiq merasakan biasanya ketika pemerintah itu membuat sebuah regulasi atau peraturan, biasanya dibuat pemerintah sendiri kemudian disosialisasikan kan seperti itu. Nah, namun pada saat pembuatan ini memang teman-teman dari BNPT ini melibatkan teman-teman civil society untuk memberikan masukan pada saat pembuatan sebelum itu dikirim kepada pemerintah dalam hal ini presiden. Itu itu bagus sekali. Hanya tinggal bagaimana kita menerapkan ya 5 poin tersebut. Penerapan itu secara nasional ya dan diterapkan dari tingkat pemerintah ya sampai ke tingkat masyarakat. Pejabat-pejabat yang kemudian terindikasi radikalisme atau ekstremisme. Nah, mereka juga harus sapu bersih, dihentikan, diberhentikan, dicopot, dilucuti, begitu harus tegas ya. Tadi kalau perpres tadi kepres ini saya sebetulnya sangat senang banget ya ada niatan yang dibuktikan dalam legal formal ya, legal formal dalam artian oke, kita akan melakukan aksi apa itu namanya
penanganan ini yang ditangani bersama-sama. Cuma satu hal yang sangat yang itu sebetulnya gampang diomongin tapi sangat sulit dilakukan itu satu, yaitu apa? Koordinasi. Nah, ini gampang aja diomongin, tapi ini kan yang paling sulit. Di dalam penanganan intoleransi, radikalisme maupun yang kemudian mengarah ke ekstremisme itu diperlukan koordinasi dan kerja bersama. Jadi tidak kerja sendiri-sendiri, kerja bersama dari semua pemangku kepentingan. Kerja bersama dari semua pemangku kepentingan dan harus disampaikan pesannya bahwa ini adalah permasalahan nasional, permasalahan kita semua. Jadi masyarakat, pemerintah harus satu pandangan bahwa permasalahan intoleransi, radikalisme ataupun ekstremisme ini adalah masalah kita bersama. Jadi kalau balik ke rencana RAN PE dari Perpres nomor 7 tahun 2001 itu juga, ya ini diharapkan BNPT tadi yang kemudian nantinya akan jadi dirijen itu dapat bekerja lebih efektif.